Film dilanjutkan dengan Akira yang masih mengira kalau Yugure ini si Toasa. Dengan begitu Yugure meyakinkan kalau dia ini bukan Toasa. Terus Yugure sekarang meminta perjanjian tadi yang dimana dia pengen nikah sama si Akira. Yugure di sini memperlihatkan cincin. Disitulah Akira yakin kalau ini cincin mirip yang dikasih kepada tunangannya. Dengan begitu berarti Yugure mengenal si Toasa. Yugure menjawab mungkin kenal, mungkin juga tidak kenal. Ini informasi dijaga rahasia oleh si Yugure. Ayah Idi meminta maaf kepada Akira karena dia sudah melaporkannya tadi. Akira gak menyalahkan ayahnya Idi, menurutnya ini udah benar. Yang akan dilakukan Akira sekarang ialah dia akan pergi dari desa ini karena menurut Akira ini lebih baik untuk ketentraman desa itu sendiri. Keluarga Idi pun berharap nanti Akira berkunjung ke desa ini lagi untuk menceritakan kisah-kisah masa lalunya Akira. Dengan begitu Akira dan Yugure pun pergi dari desa ini. Yugure akan terus mengikuti Akira sampai Akira memberikan jawaban mau nikah sama dia apa kagak. Akira yang jawab untuk gak mungkin nikah sama orang yang baru dia kenal. Dengan begitu Yugure akan lebih mengenal Akira supaya mau nikah nantinya. Sekarang Akira akan melakukan perjalanan ke gua. Pertama dia sadar menurutnya mungkin di situ dia nemu petunjuk. Akira meminta kepada Yugure untuk mengajarin tentang dunia di sini. Yugure meminta maaf kalau itu informasi rahasia. Akira tetap pengen tahu ya, setidaknya Yugure ngasih tahu tentang dirinya semisal kenapa dia pengen nikah dengan Akira ini. Ini bukan tentang bayaran atau nikah sekalipun. Sesampainya di sana ini sih kayaknya percuma datang ke sini malam-malam karena terlalu gelap gak kelihatan apa-apa. Tak berselang lama Yugure dengan cepatnya dia menyembunyikan Akira karena terlihat ada seseorang yang akan datang ke situ. Dan benar ada seorang cewek ke sana. Dia menyangka kalau di sini ada orang yang mencurigakan. Mereka kayaknya sama dengan Yugure yang seorang android. Tidak cuma itu, Akira mengira di dunia ini semua mukanya mirip tunangannya Toasa, cewek yang bawa pedang berasa. Kalau di sini ada orang, dan benar aja dong, tak terduga si Idi tiba-tiba ada di sana. Ngapainnya dia bisa ada di sana? Beruntungnya Idi tidak diapa-apain sama orang itu. Dia menanyakan kepada Idi siapa yang menghabisi Kanis, tapi Idi tidak memberitahunya. Menurut Idi, karena Yugure ini adalah orang yang nyelamatin dirinya juga. Idi juga nggak tahu kalau Akira dan Yugure ada di mana sekarang. Mereka berdua nggak nemuin Yugure, maka dari itu mereka pun pergi dari sana. Akira langsung nyamperin Idi. Idi yang kesini ternyata dia pengen ngembaliin barang semacam HP model jam tangan begitu. Ya itu punyanya si Akira kayaknya. Akira mengecek apa ada sesuatu di jam itu. Bener aja dong, ada semacam voice begitu dari si Toasa. Toasa bilang kalau dirinya banyak sekali kesalahan, sampai dosa-dosanya menghantui dirinya juga, maka dari itu ia menyesal atas semua ini. Perkataan yang ngena banget sama Akira yang bilang kalau cintanya kepada Akira akan selamanya abadi. Dia bilang jangan mencarinya apapun itu alasannya untuk menghargai waktu yang dimiliki sekarang. Terungkap voice ini diperkirakan dibuat 200 tahun yang lalu. Akira berpikir secara logika Toasa pasti sudah meninggoy. Tapi Akira tetap kekeh pengen mencari Toasa. Saat ini Akira pengen mencarinya ke Tokyo, ke rumah Omagi tempat Akira dulu tinggal. Dengan begitu Akira meminta Yugure untuk ikut dengannya. Yugure berjanji mulai hari ini dia akan saling menjaga satu sama lain. Tapi si Akira yang gak mau nikah sama si Yugure, setelahnya mereka pun bermalam di gua itu. Terungkap nama dua cewek tadi bernama Yogami sama Habuko. Mereka ini perwira komando di pasukan khusus OL. Akira menanyakan apakah mereka ini android karena dari wajahnya sama seperti Yugure. Akira pun curiga kepada Yugure yang dia juga kerja untuk OL. Lagi-lagi Yugure merahasiakannya kembali. Akira menanyakan kembali apa maksud dari Yugure yang mau nikah sama Akira. Jawaban yang simpel, karena dia mau aja. Walaupun udah tunangan menurut Yugure nggak ngaruh dan pasti masih ada peluang. Lihat aja nih si Yugure sangat ngebet banget kayaknya. Keesokan paginya Idi langsung pulang ke desanya.
Sementara mereka sekarang melanjutkan perjalanan ke Tokyo yang untuk pertama mereka harus nyebrang dulu ke Honshu. Tapi sayangnya kapal untuk ke sana kebetulan semua kapal nggak ada karena di sini seminggu sekali. Akan tetapi keberuntungan berpihak kepada mereka karena sekarang kapal mau berlayar. Supirnya bernama Oboro, dia ini pedagang grosir. Yugure dan Akira pun memperkenalkan dirinya. Akira memberitahu dia ke sana dalam ekspedisi ke Tokyo. Menurut Yugure ke Tokyo mau bulan madu cenage. Oboro memberi saran nantinya naik kereta aja dari Sendai dan itulah pilihan terbaik menurutnya. Setelah itu Oboro menyarankan juga untuk mampir dulu aja ke tempat yang ada di sana. Pada saat berjalan ada seorang cewek menabrak Akira dengan begitu puas yang dibawanya rusak deh kayaknya. Akira bilang nanti dibeliin aja sama dia. Akira memperkenalkan dirinya kepada itu cewek dan cewek itu pun bernama Amoru. Yugure yang pegang buku itu Amoru langsung mengambilnya. Yang mana ini penting banget cenah. Setelah itu Akira memberikan kuas yang dia janjikan tadi. Tapi ada sedikit keributan yang punya toko. Dengan begitu uang kembaliannya udah aja dikasihin sama itu penjual. Menurut Yugure Akira ini terlalu lembut karena gimana nantinya kalau Owel datang dan Akira yang bikin masalah terlebih dahulu. Pada saat bersamaan juga Akira ngasihin kuas itu kepada si Amoru. Amoru menanyakan kedatangan mereka ke Oma buat apa. Akira menjawab ini tempat pertama untuk perjalanan ke Tokyo. Untuk awal mereka akan ke Gunung Osore dulu. Kayaknya sih akan ada sedikit ganjalan karena Owel lagi periksa di jalan utama. Amoru memberikan solusi dan akan mengantarkannya lewat jalur yang lebih aman. Dengan senang hati Akira berterima kasih kepada Amoru yang mau membantunya. Di perjalanan Amoru sambil menggambar wajah dari si Yugure. Lagi-lagi muka yang digambar Akira mengira terus itu Towasa. Di malam hari mereka makan malam bersama. Makannya mereka sama daging kelinci kayaknya. Terungkap kalau Yugure ini OP banget kos nama. Pada saat bersamaan si Yugure meminta melihat buku yang dipegang Amoru tadi. Amoru memberi buku itu. Dia memberitahu itu tulisan ayah dan ibunya. Tulisan dan lukisan ortunya Amoru bagus berarti Amoru pengen ngikutin ayah dan ibunya juga. Lamanya perjalanan sekarang mereka pun sampai. Biar gak dicurigai makanya mereka harus berlaga aja kayak warga biasa. Dengan begitu mereka bisa masuk ke sana. Daerah sini terkenal dengan warung makanan yang enak cenah, kata si Yugurege. Tempat yang ramai tetap aja para letogian kerja sampai capek begitu. Ya walaupun kasihan melihatnya mau gimana lagi daripada kalau ikut berurusan orang lain bisa-bisa kena masalah. Ngobrol-ngobrol weh sampai makanan gak ngeh kalau Yugure ngabisinnya. Akira yang mau pesen lagi dia langsung ditodongkan senjata ke arahnya. Akira dan yang lainnya kayaknya ketahuan deh. Datanglah ini mah si amit-amit cucok begitu. Ya karena Yugure mirip dengan si Yoyama dan Habuko. Jadi mereka ini dicurigain oleh itu orang. Bukan cuma itu, Amoru lah biang keladinya karena dialah yang udah menjebak mereka berdua ini. Dia begitu karena dia punya perjanjian kalau udah misinya selesai mau ngembaliin buku tulisan ayah dan ibunya kembali. Akan ternyata itu cuman omong kosong. Buku itu pun gak dia kasihkan dan menyuruh untuk membawanya itu si Amoru. Juga menyuruh membawa Akira dan Yugure ke kantornya. Amoru tidak tinggal diam, dia bereaksi dan menyuruh Akira dan Yugure kabur dari sana. Dengan begitu Amoru tersiksa lah di sana karena telah memberikan ruang untuk kabur Akira dan juga Yugure. Mereka yang sudah berhasil kabur, Akira pengen nyelamatin si Amoru. Akan tetapi Yugure menariknya untuk tidak boleh. Yugure menyuruh gitu karena menurutnya ini sudah melanggar prinsip operasinya yang itu sangat penting banget. Prinsip Akira berbeda, dia malah peduli sama Amoru karena dirinya merasa bersalah. Di sisi lain, buku yang Amoru bawa malah dibakar oleh cowok cuco di hadapannya. Yugure akan membantu, tapi ada syaratnya untuk menikah dengannya. Pas itu, episode kedua pun berakhir. Gimana kelanjutan alur cerita selanjutnya? Tunggu di video selanjutnya.